Saya lagi di gereja soalnya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda dan mungkin juga ada anak-anak juga. Ya kan? kamu tua. Selamat malam sekali lagi semuanya. Malam, Pater. Malam, Pater. Suaranya ada kayak di gereja ya, udah kayak 1000 umat gitu. Saya tuh udah jadi, gila. Ada berapa orang nih yang 45 orang. Sungguh sangat ramai ya ternyata. Bisa satu misa sendiri nih sebenarnya. Baik. Ada yang mengatakan pepatah tak kenal maka tak sayang ya kan ya. Kalau udah kenal jadi sayang gitu. Nanti baru habis itu kita akan mulai dengan doa. Perkenalkan dulu, nama saya itu Frater Nando gitu. Biasa dipanggil dengan Frater gitu. Atau disingkat Frat atau Ter, bebas terserah gitu. Disingkatnya begitu. Gitu. Atau lebih panjang lagi Frater Nando gitu. Ada yang kreatif juga mengatakan Fratnan, Fratdo, terserah lah. Yang penting oke tuh ada Fratnya. Begitu. Frater Nando. Iya. Bapak Ibu, saya sudah ngeprint nih. Ya. Nggak kelihatan ya nih. Tuh. Ya, bukunya saya sudah ngeprint juga. Silakan Bapak Ibu buka juga. Tapi sebelumnya saya mau share screen dulu nih. Sebentar. Ya. Nat, nggak bisa di-share screen, Nat. Bukunya mana, Frat? Kok saya nggak dapet? Ya, Frat, langsung. Bukunya di print sendiri, Ibu. Ada di WA sebenarnya. WA gitu. Oke, kirim ya. Kirim ya ke saya, belum dikirim. Siap, Bu, siap. Ditunggu. Nat, tolong jadiin co-host, Nat. Ini Frater nggak bisa nge-share nih, Nat. Sudah bisa, Frat. Oh, udah. Ya. Oke, siap, Nat. Terima kasih. Mantap nih. Ini oke. Saya juga masih baru, Bapak Ibu. Ya. Nah. Ini dia. Apakah nampak Bapak Ibu di situ semua? Ya. Enggak. Oh my God. BKSN. Kelihatan. Kelihatan kan Bapak Ibu? Kelihatan, Pater. Kelihatan. Tulisannya BKSN pertama, iya kan? Betul nggak? Betul. Sebelum kita mulai, Frater ada ice breaking dulu, baru nanti kita doa ya. Ini ice breaking ini. Sebelum ice breaking, Frater mau jelasin dulu nih. Dari Ketua Komisi Kerasuan Kitab Suci Kusuma Agung Jakarta, yaitu Romo Yosef Susanto, ya kan? Mengambil tema menjadi saudara yang adil di masa pandemi gitu. Dari tema Kuskupan. Amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera gitu. Di sini dikatakan bahwa menjadi adil itu terlebih di masa pandemi ini itu mampu keluar dari diri sendiri gitu. Itu nanti akan sangat diperjelas lagi pada saat permenungan oleh Romo yang saya nggak ngerti lagi lah mengungkapkannya gitu. Yang masih muda tapi begitu banyak pengalaman gitu. Nah, ini untuk pengantarnya saja. Sekarang Bapak Ibu melepaskan semuanya yang ada di situ. Kalau lagi di kamar sendiri atau di apa, kita ice breaking dulu. Gitu. Namanya ice breaking online, ya. Badannya tegap, atau apa namanya ini. Setelah itu pejamkan mata Anda. Asik. Pejamkan mata Anda. Terpejam belum benar-benar Bapak Ibu ya. Dan saudara-saudari terpejam. Gitu, setelah terpejam, pikirkan satu tokoh kitab suci yang ada di kepala Bapak Ibu sekarang gitu. Satu tokoh aja kitab suci. Nggak usah banyak-banyak, satu tokoh. Gitu. Pikirkan satu tokoh yang ada di situ, di kepala Bapak Ibu ya.
Pikirkan aja. Paulus. Ya, nggak usah disebutkan Bapak Ibu, nggak usah disebutkan. Cuman untuk dipikirkan aja. Oke. Setelah itu gerakan kepala Bapak Ibu dan juga saudari ke atas. Gerakan dulu ke atas. Ya. Setelah itu gerakan kepala ke bawah. Ya, sambil memikirkan tokoh tersebut. Setelah itu gerakan ke kanan. Hilang tokoh tersebut, jangan hilang. Saya mikirkan ke kanan, setelah itu gerakan ke kiri. Iya. Terus luruskan kepala Bapak Ibu. Itu. Terus angkat tangan kanan Bapak Ibu. Angkat tangan kanannya. Itu. Terus angkat tangan kirinya. Iya. Terus goyangkan. Goyangkan, peregangan sejenak. Terus kita tarik nafas. Buang, lalu bilang, Oke. Setelah itu, kita masuk. Jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Masih memikirkan tadi tokohnya tersebut. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah tokoh di kitab suci yang menjadi pemimpin ke-12 rasul? Jawabnya di chat, Bapak Ibu. Siapa? Ayo, siapa? Jawabnya di chat. Caranya. Terus. Oh, chat sekarang di muat. Iya, iya. Silakan. Ya. Mana judulnya ya? Terus. Militer, ah? Bukan. Dulu nih. Sampai terus. Santo Petrus. Iya. Kita lihat jawaban manakah yang benar. Setelah itu, setelah sudah peregangan, kita ya waktunya masih ada Bapak Ibu, waktunya iya. Lanjut. Petrus apa? Petrus. Petrus terus ya. Pemandangannya. Ini lagi nih. Ini maaf siapa? Coba perjalanan. Ini apa pertanyaannya? Enggak mau lihat. Iya. Selesai. Kita lihat jawabannya adalah Petrus. dan ternyata jawaban dari tokoh yang di pikiran kita dan juga ada pertanyaan ini dan inilah tokohnya. Tadadadadad. Yesus. Salah. Salah kan? Siapa? Coba dijawab dulu. Frater pengen baca jawabannya. Paling banyak adalah wah, ada yang jawab benar nih. Ada yang jawab Petrus. Iya, ada yang jawab Yesus juga. Iya. Nanti yang jawab Yesus upahnya besar di surga berarti. Udah mengenali Yesus sebagai pemimpin dia berarti. Jadi nanti kalau udah ketemu Yesus sudah kenal. Meskipun nanti ketemu Petrus duluan sih. Oke. Tadi perkenalan singkat ya, sedikit peregangan Bapak Ibu ya. Gitu. Iya. Sudah cukup ya untuk ininya, untuk jawabannya ya. Masih ada satu lagi nih ternyata. Amin. Dry. Amin. Jawabannya Yesus. Mohon maaf nih. Amin. Mohon maaf. Makasih ya. Dry. Oke. Saya tahu orang itu. Oke. Setelah tadi udah udah kita hantar ya kan, udah pengantarnya udah ada. Sekarang saya mau masuk. Saya punya bahan begini Bapak Ibu. Nih. Bulan Kitab Suci Nasional. Gereja Keluarga Kudus Pasar Minggu, Bapa kami yang Maha Adil itu pengantarnya. Kita akan di pertemuan pertama ini kita mencoba membahas suatu doa yang biasa, namun
berdampak luar biasa, yaitu doa Bapa kami. Saya sedikit cerita sedikit gitu kan, di malam yang gelap. Saya habis pulang dari mana gitu, kalau nggak salah itu saya pulang dari suatu perjalanan dari penjara kalau nggak salah. Karena saya dulu tugasnya di penjara, tapi nggak masuk, maksudnya bukan sebagai napi ya, tapi sebagai pelayan gitu. Kemudian, frater habis dari penjara nih gitu kan, gitu enggak. Napi. Suatu ketika di malam yang gelap gitu ya kan, Bapak Ibu pernah nggak sih ngerasain kayak banyak hal gitu kan, yang apa namanya, yang terpikirkan gitu, kayak ada, terus setelah ngerasain banyak hal yang terpikirkan gitu, kayak merasa gelisah setelah itu kan, gelisah gitu, terus ini mungkin nggak sih gitu, kan terlalu banyak pikiran kan, terlalu banyak hal yang masuk dalam pikiran kita, mampu apa namanya, mampu mempengaruhi jiwa, tubuh, dan juga roh kita kan. Itu membuat kita tuh menjadi tidak nyaman, membuat kita menjadi gelisah gitu pada saat itu. Dan itu juga saya alami gitu pada saat itu. Kegelisahan yang muncul dalam diri saya itu, wah nih ada gitu. Saya bertemu orang-orang yang mungkin tidak pernah saya jumpai dan tidak pernah terbayangkan saya akan menjumpai orang tersebut gitu. Dan jujur saja gitu kan ya, jujur saja pada saat itu, ini setelah Bapak Ibu mau apa gitu kan, mau percaya atau enggak, saya lari kepada doa gitu. Doa saya, biasanya saya tuh devosi pada Bunda Maria, cuman pada saat itu saya lari pada Bapa kami gitu, pada Tuhan Yesus gitu. Karena suatu Romo, pernah ada seorang Romo mengatakan bahwa doa Bapa kami itu memiliki dampak yang besar gitu. Dan Romo itu tinggal bersama saya gitu kan pada saat itu. Dan saya lakukan. Dan benar, kegelisahan itu yang membuat saya nggak bisa tidur, bahkan terpikirkan terus itu mampu sirna. Wah, keren banget. Itu membuat saya tuh kayak excited gitu jadinya. Nah, sama, makanya dikatakan bahwa Bapa kami itu doa yang biasa. Doa yang sangat biasa sebenarnya. Yang setiap hari dalam misa kita doakan. Kalau Bapak Ibu ikut ibadat harian gitu kan, komunitas ibadat harian pagi atau sore atau siang mungkin kan, yang pernah ke Rawaseneng, itu juga didoakan setiap ibadat harian. Pada saat Rosario, Bapak kami juga didoakan. Apalagi pada saat pengakuan iman, Bapak kami juga kadang-kadang didoakan sebelum pengakuan. Karena itu menjadi, atau pada saat penitensi gitu kan, itu menjadi, Bapak kami juga menjadi penitensi. Itu memang suatu doa yang biasa, namun berdampak luar biasa. Gitu. Pengantarnya, kenapa gitu kan? Nah, sebelum masuk kenapa, tadi kita tuh mendengar lagu The Prayer kan. The Prayer itu, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi kalau saya salah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa memperbaiki sendiri. Dalam liriknya itu dikatakan begini, I pray you will be our eyes and watch us where we go. Gitu kan. And help us to be wise in times when we don't know. Ya kan. Let this be our prayer when we lose our way. Let us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. Yang artinya gini, ini bukan belajar bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Artinya begini, ini sangat apa namanya, sangat mengena bagi saya untuk sebuah doa ya. Ku berdoa, kau kan jadi mata kami dan mengawasi kami kemanapun. Dan membantu kami untuk bertindak bijak di saat-saat kami bingung. Jadikanlah ini doa kami saat kami tersesat. Tuntunlah kami ke suatu tempat, bimbing kami dengan rahmat-Mu. Ke suatu tempat di mana kami akan selamat. Itu lagu The Prayer yang mungkin ya mengena ya. Gimana sebuah doa itu mampu menuntun kita itu pada keselamatan gitu.
dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu itu nanti lebih dalam lagi dibahas dalam bacaan Injil bahwa Bapak kami itu ya ini menjadi suatu tempat di mana kita akan selamat. Karena di sini dia pakai kami akan selamat. Kami itu ya saya dan Bapak Ibu semua yang mungkin yang ikut dalam Zoom ini gitu di pertemuan pertama yang sungguh menggelegar ini asik gitu kan. Oke Bapak Ibu gitu. Karena doa itu menuntun kita gitu ke suatu tempat dan membimbing kita dengan rahmat. Kenapa? Bapak kami, ini jawabannya. Dalam pengantar itu pertanyaan mendasar di pertemuan pertama ini tuh ini pertanyaan mendasarnya. Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama, meski keadaan kita sendiri pun tidaklah terlalu baik. Gitu. Dan jawabannya dalam buku ini yaitu bisa kita temukan dalam doa Bapa kami. Gitu. Karena di Bapa kami itu namanya juga kami ya. Kami itu kan saya dan orang-orang sekitar saya gitu. Saya dan juga Bapak Ibu semua gitu. Dan ya itu kita disebut saudara di situ. Karena gini. Nah, doa Bapa kami itu menjadikan kita saudara. Gitu kan. Saudara yang mampu menghindari ya kan sikap munafik dan tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Pasti kita kan kalau berdoa, apalagi pada saat Ekaristi ya, ada intensi-intensi misa. Kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita pun berdoa untuk orang lain. Kan? Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Apa ya? Kok nama abang di atas? Dan itu yang menjadi suatu hal yang perlu kita pegang teguh. Bahwa Bapak kami itu menjadikan kita, saya dan Bapak Ibu semuanya, dan anak muda, atau bahkan anak-anak, itu menjadikan saudara, tidak memandang apapun. Gitu. Saya mengikuti buku ini, dan untuk itu, mari kita hening sejenak dari pengantar tersebut. Nanti kita akan masuk ke dalam bacaan Injil, dan kita berdoa pembuka dulu. Ya Bapak Ibu. Kita masuk pada sikap doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami yang Maha Adil, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Yesus, Putramu. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke. Bapak Ibu, begitu dari saya mengetahui antar dan juga tadi doa dan juga tadi ada ice breaking online sejenak. Sekarang mari kita sudah jam 8 mungkin ini ya kayaknya ya. Iya betul sudah jam 8. Kita masuk ke dalam permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Bukti, Romo Andreas Bukti, Pastor Paroki di Paroki Pasar Minggu. Pada Romo Bukti, silakan Romo. Romo. Ya, selamat malam semua. Selamat malam. Dari Saudara terkasih. Malam Romo. Malam Romo. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Suara saya terdengar ya? Iya. Terdengar. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita mulai permenungan. Tadi sudah diantar oleh Frater. Mungkin diganti saja ininya, screen-nya diganti saja. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu, kita sudah diantar oleh Frater tadi dengan berbagai macam yang dia lakukan.
pengantarnya juga bagaimana doa itu menjadi kekuatan kita, menjadi senjata, menjadi perlengkapan dalam peziarahan hidup kita. Maka kita mau mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Kalau yang di hadapannya punya kitab suci, kita buka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 Ayat 9 sampai 13. Ya. Baik. Saya bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, frater, ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, luar biasa kesempatan malam hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sabda Tuhan. Ya, saya lihat nih sepertinya yang ikut ini yang belum atau tidak boleh ke gereja nih sepertinya ya. Karena sudah melewati usia nih, usia protokol ya. Sudah melewati usia protokol atau ada resiko yang dimiliki, maka kayaknya nih edisi Kangen Romo nih, ketika melihat foto saya langsung ikut. Ya, Bapak Ibu, tadi frater sudah mengantar mengenai doa Bapa kami. Ya, ini juga menjadi permenungan kita di bulan Kitab Suci yang berjudul ya, kalau di Keuskupan Agung Jakarta kita merenungkan menjadi saudara yang adil. Ya, menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Jadi saudara yang adil di masa pandemi. Kita mau menjadi saudara yang adil dan situasinya di masa pandemi. Wah, itu ada tiga hal yang harus kita renungkan selama 1 bulan ini. Selama bulan Kitab Suci ini. Jadi saudara, jadi adil dan dalam situasi pandemi. Maka kalau dalam Mazmur 82 ayat 3 itu dikatakan begini oleh pemazmur. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada orang yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Dikatakan oleh pemazmur meminta kepada Allah, berilah keadilan. Berarti saudari-saudaraku terkasih, ibu bapak, keadilan itu adalah sebuah rahmat dari Tuhan. Keadilan itu adalah sebuah rahmat. Kita bisa berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkan keadilan, tetapi kalau kita tidak mohonkan kepada Tuhan, sekali lagi, rahmat itu ya akan turun. Tetapi kita menunggunya. Kalau Tuhan senantiasa mengabulkan doa kita, kita meminta kepada Tuhan rahmat keadilan. Maka yang pertama-tama kita mohon adalah Tuhan berikanlah kami keadilan. Keadilan itu dari Allah. Maka keadilan dari Allah itu menjadi kekuatan, ya, menjadi kekuatan kita. Dalam situasi seperti ini itu rentan sekali situasi-situasi ketidakadilan. Banyak kecurangan ini itu ya, kita tahu negara kita, dunia ini godaannya tuh banyak ya. Dalam masalah-masalah
di dunia ini yang kita hadapi banyak sekali ketidakadilan. Maka rahmat keadilan dari Allah ini yang kita mohon itu menjadi kekuatan buat kita. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam kitab suci, Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, dalam kitab suci itu kebanyakan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ceritanya itu mengenai perjuangan mencapai keadilan. Bagaimana dalam perjanjian lama, bangsa Israel mencari keadilan dari penindasan Mesir. Mereka berjalan di padang pasir, lalu sampai ke tanah terjanji, mereka mencari keadilan. Bahkan raja-raja, para nabi itu mencari keadilan. Dalam bacaan Injil, dalam perjanjian baru, apalagi kisah tentang Yesus. Yesus yang datang mewartakan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin, kepada orang yang sakit. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan pada zamannya. Maka kitab suci itu semua berisi, ya, kalau kita renungkan, bagaimana perjuangan tokoh-tokoh itu memperjuangkan keadilan. Memperjuangkan keadilan bentuknya adalah kepedulian, ya, memperhatikan sesama kita. Maka tadi menjadi saudara yang adil. Contohnya sudah banyak dalam kitab suci. Dan situ kasih Pak Seto sekarang bisa. Maka dalam situasi yang serba sulit ini, dalam situasi pandemi, ya, kita diajak bukan mundur atau menyerah dalam situasi ketidakadilan ini. Dalam situasi ini paling tidak, ya, sesuai dengan tema yang kita renungkan bulan ini, paling tidak kita menjadi saudara. Paling tidak itu, kita menjadi saudara dulu. Baru kalau kita bisa melakukan, kita menjadi saudara yang adil. Tidak usah muluk-muluk kita mengutarakan atau kita menciptakan keadilan yang begitu besar. Paling tidak, kita tidak membuat situasi itu semakin parah. Ya, paling tidak dengan kita menjadi saudara yang adil, kita tidak memperkeruh suasana pandemi ini. Maka itu yang bisa kita lakukan. Lalu dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan mengenai doa Bapa kami, ya, Frater tadi sudah mengatakan, wah kita sudah sering, Bapak Ibu saya yakin itu juga sering berdoa Bapa kami. Dan saya yakin mungkin ada yang lebih banyak doa Bapa kaminya daripada saya gitu ya. Pasti ada ya. Bisa sehari mungkin 50 kali, saya nggak tahu. Mungkin saja ada. Ya. Tetapi doa Bapa kami itu menjadi doa yang tadi Frater udah katakan, setiap saat didoakan. Dalam setiap doa, dalam setiap perayaan Ekaristi, dalam setiap kesempatan apapun, doa Bapa kami itu didoakan. Maka kita mau melihat tadi, satu persatu. Saya merenungkan. Ya. Di ayat yang pertama tadi dibacakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ibu Bapak, kita hanya ada jokes ya, ada sebuah cerita bahwa orang Katolik itu relasinya paling dekat dengan Bapa, ya. Dengan Tuhannya, karena memanggilnya itu dengan Bapa, ya. Ada di tempat lain manggilnya bukan Bapa tapi Om, ya. Om itu ada, ya. Atau di tempat lain lagi, Allahnya, Tuhannya begitu jauh, sehingga harus pakai speaker dan lain-lain. Nah, itu jokes saja, ya. Jokes. Tetapi Bapa itu menandakan Tuhan itu dekat dengan kita. Bapa, Aba, ya Bapa. Ya. Ini menandakan apa? Saudari-saudaraku, Bapak Ibu, ini menandakan relasi atau hubungan yang istimewa. Antara kita, manusia, anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dengan Bapa kita. Ya. Itu menjadi relasi yang istimewa. Dan juga kita sebut dengan Bapa kami. Ya. Bukan Bapakku, Bapa saya, atau Bapa kamu, tetapi dengan Bapa kami. Bapa kami itu merujuk berarti saya, suatu komunitas, saya, dan kita semua dalam persekutuan. Kami. Ya. Merujuk pada satu komunitas beriman, umat beriman, yaitu gereja. Kedekatan kepada Bapa itu kedekatan kita semua, ya. Semua yang hadir di sini pun dekat dengan Bapa.
Itu yang bisa kita renungkan. Kenapa kita menyebut Bapa kami? Berarti Bapa kita bersama. Dan kata kami di sini ya, menandakan kita ini semua sama gitu di mata Tuhan. Tidak ada, oh bapaknya ini lebih dekat dengan siapa, dengan umat ini. Bapak ini lebih dekat dengan, enggak. Kita Bapa kami itu kita berarti semua sama di hadapan Tuhan. Ketika kita semua sama di hadapan Tuhan, maka kita adalah saudara satu sama lain. Dari hakikat, dari kenyataan kita sebagai orang Katolik, orang yang sudah dibaptis, kita adalah saudara. Maka sudah sewajarnya kita itu menjadi saudara seiman ya di dalam komunitas-komunitas gereja. Itu yang bisa kita renungkan di awal ya. Dikatakan di situ, Bapa kami di surga, Bapa kami yang ada di surga. Ya. Berarti kita juga menyadari walaupun dekat, tetapi Bapa itu ada di surga. Sementara kita itu ada di dunia. Ya. Walaupun dekat, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bapa itu berada di dalam surga, kita masih berada di dunia. Berarti di dalam surga menurut keyakinan iman kita, Bapa itu, Allah itu mengatasi semua yang ada di dunia ini. Termasuk memberikan rahmat keadilan tadi yang kita bahas di awal. Maka kita bagaimana kita punya kedekatan dengan Allah, juga menyadari kita sebagai kami, Bapa kami, dihimpun menjadi anak-anak Allah. Ya, berarti kita semua saudara. Lalu lanjutannya adalah dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, Bapak Ibu. Yang namanya dikuduskan itu berarti diistimewakan, ya, menjadi istimewa. Orang-orang kudus, santo-santa, itu dikuduskan. Berarti menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang istimewa. Yang menjalani hidup berbeda dengan cara hidup dunia yang ada. Bagaimana kita kenal santo-santa, banyak sekali dalam gereja kita. Kita semua memakai nama santo-santa. Mereka itu diistimewakan karena sikap hidupnya itu memberikan teladan kepada kita bahwa cara hidup mereka itu baik, berbeda dengan cara hidup kecenderungan hidup di dunia ini. Maka ketika kita menguduskan Tuhan, kita itu juga mengistimewakan Tuhan di dalam hati kita. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, kita itu dipanggil menjadi kudus. Ya. Tujuan kita hidup di dunia ini tentu menjadi kudus, menjadi istimewa. Kita dibaptis, kita terima komuni pertama, kita misa setiap hari, kita berdoa. Semuanya dalam perjalanan kita menjadi kudus, menjadi istimewa, menjadi bersatu dengan Allah. Maka kita menjadi kudus, berarti kita dipanggil juga untuk menjalani cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang memberikan teladan yang lain daripada yang terjadi di dunia sekarang ini. Maka ini menjadi penting, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita sebagai saudara dipanggil untuk hidup, memberikan teladan yang baik pastinya. Lalu selanjutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menyatakan, ya, datanglah kerajaanmu. Kita memohon kepada Tuhan untuk kerajaan surga itu datang ke dunia. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dunia ini kita tahu banyak ada ketidakadilan, ada kejahatan, ada kekerasan, ada peperangan dan lain-lain. Inilah kuasa dunia, ya. Kuasa dunia yang menghancurkan, yang tidak adil, yang penuh kekerasan. Maka kita mohon kepada Allah, datanglah kerajaan Allah yang damai, yang sukacita, yang selamat, yang adil, yang bahagia, dan lain-lain. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kerajaannya datang mengatasi kuasa dunia ini. Maka kita mohon kepada Tuhan, jadilah kehendakmu,
di bumi seperti di dalam surga. Karena kita membayangkan kan surga, dan kita mengimani surga itu ada kedamaian, ada rasa adil, ada sukacita, ada selamat, dan semacamnya. Maka itu yang bisa kita renungkan di bagian kedua. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Lalu yang ketiga yang bisa kita renungkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ya, berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Dari kata-kata itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari bahwa hidup kita itu bergantung pada Allah sebenarnya. Apa yang dapat kita lakukan kalau tidak ada kuasa Allah? Maka hidup kita ini sebenarnya tergantung dari Allah. Bisa saja besok pagi ya Allah tidak menghendaki kita bernafas lagi, mungkin saja. Atau ada sesuatu Allah menghendaki besok kita dapat rezeki, mungkin saja. Ya. Karena hidup kita tuh bergantung sama Allah. Ya. Allah yang berkehendak. Maka di sini dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan. Makanan itu bukan soal ini aja ya. Makanan bukan soal makanan bekal gitu ya, makanan buat makan gitu ya, nasi uduk ya kalau pagi-pagi atau lontong sayur dan macam-macam. Bukan soal itu ya. Tetapi berangkat dari situ ya, makanan itu menjadi bekal. Maka saya mau menekankan kata bekalnya itu. Saya ingat sekali dulu saat sekolah gitu ya, 1-2 dari kita mungkin ya membawa bekal saat ke sekolah itu ya, membawa bekal ya. Berbagai roti, nasi uduk, mie goreng dan lain-lain. Kita pasti membawa bekal. Ya, pernah lah, paling tidak membawa bekal. Kalau kita tamasya misalkan ke taman safari atau ke pantai ya, kita selalu membawa bekal ya. Ya, itu zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak bawa bekal, tinggal GoFood aja, gampang ya. Tetapi bekal itu memberikan permenungan buat saya bahwa bekal itu adalah sebuah persediaan, persiapan dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan. Ini kalau ibu-ibu kan biasanya kalau jalan jauh ya bawa termos ya, isi kopi atau isi air panas dan lain-lain ya. Nah, itu bekal. Selama perjalanan kita butuh bekal. Kita butuh perlengkapan, kita butuh sesuatu persediaan untuk perjalanan. Maka kita renungkan juga Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, berilah kami makanan, berilah kami bekal ya Tuhan. Supaya saya tuh kuat dalam perjalanan, nggak semaput, nggak pingsan, ya, nggak kelaparan. Berilah kami persediaan, supaya kami itu kenyang selalu, tidak ngantuk dan macam-macam. Ya. Maka bekal ini menjadi persediaan kita dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Kembali lagi tadi, menuju kekudusan. Menjadi istimewa, menjadi anak Allah, menjadi bersatu di dalam kerajaan surga. Lalu tidak berhenti sampai di situ, Ibu Bapak. Ada kata secukupnya. Ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka sudah jelas sekali. Kita hanya meminta yang secukupnya aja, sesuai perjalanan yang kita lakukan. Secukup, makanan secukupnya. Kata cukup di sini berarti kita menandakan kita itu sudah pas, sudah tahu takarannya, tidak serakah, ya. Dan kalau kita punya berlebih, artinya ketika kita mengatakan cukup, tapi kita masih berlebih, kita itu biasanya berbagi terhadap sesama. Ya. Pengalaman saya sih seperti itu ya. Kalau kita masak gitu ya, masak banyak ya, karena senang masak, lalu masaknya banyak, tidak mungkin dimakan sendiri. Lalu mulai dibagi-bagi. Nah, karena sudah cukup, sedikit saja sudah cukup. Saya hobi masak, lalu saya masak banyak, tetapi saya tidak mungkin menghabiskan semua. Secukupnya saya, dan yang lainnya saya bagikan kepada sesama. Itulah juga yang menjadi berkat kita. Ketika kita mohon berkat, kita mengatakan, oh Tuhan, saya cukup dengan berkat ini. Kalau Tuhan memberikan lebih, saatnya saya berbagi kepada sesama.
Itu juga menjadi bentuk perwujudan keadilan. Bagaimana kita menjadi saudara yang adil. Mengatakan cukup, ketika bisa mengatakan cukup, kita bisa berbagi kepada sesama. Cukupnya orang itu macam-macam, ya. Frater itu agak kurus dibanding saya. Dia makannya cukup, ya. Kalau saya mungkin belum cukup. Tapi ya kadangkala saya itu sudah cukup, tapi Frater belum cukup. Nah, itu kan kadar kecukupan orang itu berbeda-beda. Maka ketika kita berani mengatakan cukup sesuai dengan apa yang kita butuhkan, di sanalah kita bisa berbagi. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam kitab suci ada kisah tentang janda miskin yang memberikan 1 dinar, ya, memberikan persembahan sederhana kepada Tuhan. Itu yang diterima dengan Tuhan. Itu yang diterima oleh Tuhan. Karena janda sederhana itu, janda miskin itu merasa cukup dengan hidupnya, dia berbagi kepada sesama. Kalau kita punya banyak, ya, kita punya banyak, kita punya segalanya, tapi kalau kita tidak merasa cukup, itu akan menjadi kurang terus. Dan disitulah tidak ada kesadaran kita atau kemauan kita untuk berbagi terhadap sesama. Inginnya diambil terus, ya, karena merasa belum cukup. Terus minta terus kepada Tuhan, cari terus, ya, sampai cukupnya itu nggak tahu seperti apa. Tapi ketika kita berani mengatakan cukup, secukupnya saja ya Tuhan. Nah, itu berarti kita bersyukur atas berkat Tuhan dan kita berbagi kepada sesama. Karena kita masih ada. Masih diberikan rahmat kepada Tuhan, kita berikan kepada yang lain. Berbela rasa kepada yang lain, kita bersikap adil. Ya. Kalau kita cukup itu nggak harus banyak. Ya. Berkata cukup itu nggak harus banyak. Ya. Cukup sedikit, kita masih punya, bagikan. Ya. Itulah yang membuat kita menjadi saudara-saudara yang adil. Lalu selanjutnya, ini yang menarik Bapak Ibu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung, ya, kalau kita hitung-hitung selama hidup, paling tidak saya lah, ya. Saya selama seumur hidup, kalau saya hitung atau saya daftar dosa-dosa saya yakin Tuhan itu kalau tidak sungguh amat baik dan maha pengampun, wah saya udah nggak tahu lah dosa-dosanya seperti apa. Apalagi yang hidupnya lebih lama daripada saya, ya. Pasti daftarnya lebih banyak mungkin, ya. Atau mungkin juga lebih sedikit, ya. Karena hidupnya baik, tidak sering berbuat dosa. Tetapi kalau kita sadari, kalau kita daftar, ya, segala dosa-dosa kita selama hidup, kalau Tuhan itu tidak adil dan tidak pengampun, kita, wah, saya nggak tahu tuh situasinya seperti apa. Mungkin sudah hukuman yang bagaimana lah, nggak tahu lah. Ya. Tetapi karena Tuhan itu adil, Tuhan itu pengampun, walaupun kita berdosa, kita itu selalu dapat pengampunan dari Allah. Asal kita sungguh bertobat, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ayo kita bertobat. Perkataan itu, kalimat itu menyatakan bahwa kita mau bertobat. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami berbuat salah. Nah, itu kan udah menunjukkan pertobatan. Mengakui diri salah itu udah merupakan pertobatan. Ketika mengakui diri salah, nah di sanalah ada keinginan untuk bertobat dan minta rahmat Tuhan. Bapak Ibu jangan salah, dosa terbesar itu bukan yang lain-lain. Dosa terbesar itu ketika kita merasa tidak berdosa. Ya. Ketika kita merasa tidak berdosa, kita cuek aja, ya. Cuek aja, ya. Seakan-akan itu biasa. Maka dosa terbesar itu adalah merasa diri tidak berdosa. Nah, itulah katakan Allah yang adil, Allah yang pengampun. Asal kita sungguh bertobat, Bapak Ibu. Maka ketika kita diampuni Allah, ketika kita diberikan rahmat belas kasih, rahmat kemurahan hatian Allah, kita diajak juga untuk mengampuni sesama. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka ketika ada juga kan di kitab suci tertulis ada
semacam pegawai istana yang diampuni dosanya, diampuni hutangnya, dilunaskan semua hutangnya. Dia tidak bersyukur, malah dia menarik hutang bawahannya. Akhirnya dia dihukum, tidak menjadi berkat bagi dia. Nah, ini juga sama ketika kita sudah diampuni, ketika kita mendapatkan rahmat itu dari Tuhan, kita juga diajak untuk mengampuni saudara kita, mengampuni sesama kita. Tapi saya yakin ya, itu disitulah sulitnya. Ketika kita berdosa, kita mohon ampun sama Tuhan, kita mudah sekali ya. Tuhan mudah sekali mengampuni kita. Tetapi sulitnya itu kalau orang lain berdosa kepada kita, berbuat salah kepada kita, kita ini jauh daripada Tuhan. Kita justru tidak sulit ya, bukan tidak mengampuni. Sulit melupakan atau mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Padahal Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosa kita yang kadang-kala mungkin lebih besar daripada dosa sesama kita. Maka kita diajak juga menjadi orang yang adil, saudara yang adil, itu mau mengampuni, mau memaafkan saudara-saudari kita yang berbuat salah, yang berdosa, yang menyakiti kita. Itulah sikap adil yang kita bisa renungkan dari doa Bapa kami. Maka yang terakhir kita sadari semua, kita ini manusia yang rapuh, ya. Kita ini punya kelemahan. Saya punya kelemahan, Frater punya kelemahan, semua itu punya kelemahan. Kalau enggak punya kelemahan, saya udah diangkat menjadi Santo Santa. Ya. Santo Santa pun punya kelemahan, tetapi sudah dikuduskan tadi. Setiap kita punya kelemahan, kita punya kerapuhan masing-masing. Ya. Cara supaya kuat, ya, cara supaya kita selalu kuat adalah kita mau bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan rahmat, keadilan, pengampunan, dan lain-lain. Maka, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, doa Bapa kami itu kita sudah di luar kepala, saya yakin. Ya. Tapi ketika dibolak-balik pasti kita lupa juga ya susunannya, karena kita selalu doanya itu ya Bapa kami. Bapa kami ini menjadi doa dasar, doa yang sudah kita hafal di luar kepala dari kecil. Tapi apakah kita sungguh menghayati doa itu? Ya, doa Bapa kami. Hari ini kita merenungkan doa Bapa kami per kalimat dan semua ternyata bermakna. Itulah indahnya doa Bapa kami yang didoakan oleh Tuhan. Ini doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita. Maka, apa yang menjadi fokus kita dalam hidup ini? Kalau dalam doa Bapa kami, fokus kita itu adalah Allah yang memberikan berkat, Allah yang mengampuni, Allah yang punya kuasa kedamaian, sukacita, keadilan. Fokus kita apa selama hidup di dunia ini? Apa yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita? Tidak usah dijawab, direnungkan saja. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupku? Apa yang saat ini tuh sepertinya segala-galanya buatku? Kadang orang bisa jatuh kepada finansial, kekayaan, ya, yang segala-galanya itu kekayaan, uang, dan macam-macam. Atau orang juga bisa segala-galanya itu sekarang itu viewer di YouTube, atau ya sekarang itu teman di Instagram atau di Facebook atau di WhatsApp dan lain-lain, ya. Atau segala-galanya itu karir, pekerjaan, sehingga dia fokus di sana. Maka tidak usah dijawab, direnungkan saja apa yang menjadi segala-galanya dalam hidupku saat ini. Kalau kita menjadi anak Allah, kita berdoa Bapa kami senantiasa, semestinya hendaknya Allah itu menjadi pusat hidup kita. Allah itu menjadi segala-galanya. Lalu dalam doa Bapa kami, ya, banyak sekali kita merasakan kebaikan Tuhan. Saya selalu menyarankan untuk doa Bapa kami, untuk menyadari rahmat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita,
memberikan rejeki, memberikan pengampunan, dan berbagai macam hal. Tuhan itu begitu baik, Bapa itu begitu baik. Tapi kadangkala kita yang mintanya tuh terlalu banyak. Ya. Kadangkala kita banyak permohonan, apa yang kita mau itu semuanya kita mau. Ya. Tapi apakah kita juga berserah kepada kehendak Bapa? Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Mau kehendakku atau kehendak Bapa? Nah, itu kita renungkan. Lalu yang selanjutnya, keempat, tadi sudah dikatakan Bapa itu adalah Bapa yang adil dan pengampun. Maka apakah kita sudah mewujudkan itu? Menjadi manusia yang adil, saudara yang adil, dan menjadi saudara-saudara yang senantiasa mengampuni. Maka itulah Bapak Ibu, apa yang bisa kita renungkan, buah-buah permenungan dari doa Bapa kami. Ternyata Allah itu sungguh adil dan sungguh menjadi saudara buat kita. Maka semoga rahmat Tuhan, keadilan dari Tuhan itu senantiasa bernaung dalam diri kita sehingga kita merasakan adil dan kita juga bisa berbuat adil kepada sesama. Maka Ibu Bapak, itulah yang bisa kita renungkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya. Silakan Frater dilanjut. Baik, Romo, terima kasih untuk suatu pengalaman ya. Pengalamannya sendiri juga permenungan serta hal-hal yang memberikan penjelasan secara mendalam tentang doa Bapa kami. Doa yang biasa namun berdampak luar biasa. Gitu kan. Itu yang menjadi semangat bagi kita terlebih di masa pandemi ini gitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk ya kalau PI begini ya, pendalaman iman begini tuh nampaknya tak lengkap bila kita mendengar salah satu sharing ya dari entah yang tidak boleh ikut misa gitu kan di masa karena terpaut usia gitu padahal hatinya menggebu-gebu, atau yang boleh ikut misa tapi karena sudah kebanyakan ikut protokol jadi ikut isolasi mandiri terus gitu kan. Nampaknya silakan gitu. Dipersilakan satu atau dua atau satu gitu yang sharing. Masih ada waktu sekitar 5 menit lah untuk salah satu dari kita, mungkin dari Bapak, Ibu atau bukan orang muda ya yang ingin mengungkapkan pengalaman berdoanya gitu. Biar kita bisa berbagi pengalaman. Bila ada silakan raise up. Itu ada di Google-nya di Zoom-nya ini ada reaction. Jadi silakan raise up yang mau sharing gitu. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan gitu. Silakan aja. Kita mendengarkan pasti, kita mendengarkan. Tidak ada yang raise up atau langsung saja. Atau mungkin masih ada keraguan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Padahal kan doa Bapak kami itu kan membuat kita menjadi tidak ragu dan tidak cemas serta tidak gelisah sebenarnya. Tapi mungkin ya tidak apa-apa. Biasa seperti itu. Masih ditunggu Bapak Ibu satu saja, satu atau dua bahkan. Yang muda, yang sudah berusia juga bisa. Kalau tidak ada nanti saya minta satu berarti. Saya acak, iya. Nomor berapa yang berhasil?
Nampaknya saya memilih Pak Bayulus. Ya, ini dia Pak Bayulus. Ini pasti punya pengalaman yang banyak ini. Silakan Pak Bayulus. Aku terima kasih Frater. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu sekalian. Itu cukup jelas sekali. Jadi Romo mengatakan bahwa dalam doa Bapa kami itu sungguh dasar sebenarnya kalau kita mengimani benar-benar ya. Dalam doa Bapa kami itu cukup, menurut saya itu sangat lengkap. Nah, bisa dengar? Ya. Nampaknya kurang jelas Pak Bayulus. Jadi suara indahnya tak terdengar jelas di telinga gitu. Putus-putus Pak. Iya. Padahal suara Pak Bayulus itu pasti indah gitu. Saya pasti udah membayangkan suaranya itu mampu gitu. Silakan Pak Bayulus. Tadi kan sudah cukup jelas ya mengatakan bahwa dalam doa Bapa kami itu sungguh dasar ya sebenarnya. Ya, kalau kita benar-benar mengimani. Di dalam doa Bapa kami itu cukup jelas. Mengapa saya mengatakan dasar? Karena doa Bapa kami itu cukup lengkap. Di situ ada permohonan, ada pengampunan, ya kan? Itu yang saya alami. Kebetulan saya juga sering sekali doa Bapa kami itu, bukan hanya pagi. Doa yang saja, tapi setiap hari saya selalu melakukan, terutama di bangun pagi itu dalam doa Bapa kami. Bahkan dalam satu hari bisa 10 kali dalam doa Bapa kami itu ya. Saya itu sungguh-sungguh luar biasa itu. Dalam karena Yesus sendiri mengatakan bahwa kita itu mengajar kita lalu doa Bapa kami setiap hari. Demikian Frater. Oke, terima kasih Pak Bayulus. Mantap sekali ya, 10 kali gitu. Itu suatu melebihi jam makan ya. Makan aja mungkin paling banyak bisa 3 atau 4 kali ya. Ini 10 kali gitu. Luar biasa. Kita bisa dengar dari laki-laki mungkin Ibu Linda Kristina ini. Selamat malam Romo. Iya, selamat malam Ibu. Kalau saya sih hanya sekedar apa aja, mungkin karena kedahsyatan doa Bapa kami, saya sih sampai sering kebawa mimpi mau gitu. Kalau mimpi misalnya mimpi yang buruk kok di dalam mimpi saya itu hanya doa Bapa kami yang saya ingat gitu, bukan minta tolong Tuhan, enggak, Bapa kami aja, hanya doa Bapa kami. Dan rasa takut itu membuat saya jadi lega dari misalnya ada mimpi buruk atau apa. Selalu itu yang saya rasakan Romo. Gitu. Oh, jadi mampu memasuki alam Iya. alam bawah sadar ya? Iya, nggak tahu, hanya itu yang saya ingat kalau saya lagi mimpi saya misalnya mimpi buruk, mimpi yang nggak benar gitu, kok yang saya ingat hanya doa Bapa kami. Oh, berarti kalau mau dibilang gitu ya, ketika di saat-saat yang kita tidak sadari pun, ketika doa itu sudah mendarah daging gitu kan ya, sudah menjadi kebutuhan kita, dekat dengan kita, itu pun masuk ke dalam dunia yang nggak sadar gitu. Ya, itu sharing dari saya. Jadi memang kedahsyatan doa Bapa kami itu benar-benar sudah saya rasakan dahsyatnya doa Bapa kami itu. Oke, terima kasih Ibu. Sungguh sangat sharing yang meneguhkan saya gitu. Dan juga mungkin ikut Zoom ini gitu. 58 orang lainnya gitu. Oke, di tengah nanti sebelum kita membangun niat gitu kan, di sini di bukunya ada sesi membangun niat. Kita mau dengar lagu dulu gitu. Ini efek dari doa Bapa kami. Lagunya itu ciptaan seorang Romo Projo. Judulnya itu Tuhan bukan ciptaan sih. Dia sebuah doa dijadikan sebuah lagu. Nadia, tolong jadi ini dong, Romualdo. Nadia. Nat. Iya, Kak, sebentar. Ya, ini boleh kita sambil hening sejenak, sambil kita resap-resapi tadi juga. Kita dengarkan lagu ini.
Jangan benar maskernya banyak virusnya. Banyak apa-apa. Dindang. Aduh. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini operatornya. Kalau saya mungkin lebih lama lagi gitu. Oh, apa? Oh ya, ini udah mulai. Gimana, Nat? Oke. Jadikanku pembawa cinta saat ada penghinaan. Hadirkanlah pengampunan saat ada perselisihan. Hadirkanlah kerukunan saat ada kebimbangan. Hadirkanlah kepastian. Tuhan, jadikanku pembawa damai. Tuhan, jadikanku pembawa damai. Tuhan, jadikanku pembawa damai. Tuhan, jadikanku pembawa damai. Saat ada kesesatan, hadirkanlah kebenaran. Saat ada kecemasan, hadirkanlah pengharapan. Saat ada kesedihan, hadirkanlah kegembiraan.
dan kegelapan. Jadikan ku pembawa terang. Tuhan, jadikan ku pembawa damai. 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 Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, itu tadi ya sedikit sebuah lagu doa ya. Sebuah doa yang dijadikan sebuah lagu yang mungkin menjadi aplikasi dari dimana kita yang sering gitu kan mendoakan doa kami ini itu ya sama seperti ya di masa-masa ini mungkin doa ini yang bisa kita pegang bersama-sama. Dan di buku panduan ini kita diminta untuk membangun niat. Ada 7 niat. 7 itu angka yang baik dan sangat menarik ya. 1 itu niatnya itu berdoa Bapa kami setiap hari. Gitu. Itu niat kita yang pertama yang perlu kita bangun. Kenapa kita perlu niat berdoa Bapa kami setiap hari? Karena menjadi pegangan kita menjadi kunci gitu kan. Terus kita setelah mendoakan itu, kita memuji kemahakuasaan Bapa dari doa tersebut. Karena nggak ada yang lebih kuasa, nggak ada yang lebih berkuasa di hidup kita selain Bapa sendiri. Terus dari doa Bapa kami, kita menghadirkan kerajaan Allah. Itu niat kita yang kedua. Yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Yang keempat, memohon kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak kita gitu. Kadang-kadang kenapa niat ini dihadirkan gitu. Mungkin kadang-kadang Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya pengen itu, Tuhan saya pengen saya hanya pengen doang gitu. Hanya kehendak kita yang kadang-kadang tuh yang ingin dimaui gitu kan. Tapi kita kadang-kadang nggak pernah nggak pernah merasakan gitu kan di balik atau kita lagi menderita atau kita lagi susah gitu. Kita bisa melihat karya Allah di situ, kehendak Allah di situ. Dan mungkin niat yang kelima ini itu tidak cocok untuk bapak atau ibu yang usianya di atas di atas 60 tahun gitu, yaitu niat yang kelima ini menerima tubuh Kristus sesering mungkin. Itu belum untuk kita yang muda ini berarti ya. Ini untuk kita yang muda. Jadi yang 60 tahun ke atas, I'm sorry gitu. Doa komuni batin menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi arti gitu. Menerima tubuh Kristus dalam doa komuni batin sesering mungkin. Gitu. Yang keenam itu niatnya memaafkan sesama yang bersalah kepada kita. Sangat ini ya, sebagai manusia yang manusiawi gitu kan, kita pasti punya dendam, pasti ini orang kok kenapa sih ya susah dibilangin gitu, kok anak saya kok ini udah gede umur segini kok ya kok susah, Tuhan Yesus tolong ingatkan anak saya ini gitu kan, mungkin ya kok ini atau anak pada orang tua nih, Tuhan Yesus bapak saya kok ini kolot sekali gitu kan, ibu saya kok nggak mau gitu dengerin gitu ya, mungkin begitu. Tapi di balik itu kita mampu memaafkan karena ada ikatan kami nih, keluarga gitu kan, saudara, dan kita mampu untuk memaafkan. Kepada keluarga mungkin bisa ya, tapi kepada yang lain
ini suatu perjuangan kita bersama, dan ini niat yang ingin kita bangun di dalam doa Bapa kami. Dan yang terakhir, itu yang kita bisa jalani setiap hari dalam misa online, yaitu menghadirkan Allah untuk tidak membiarkan kuasa jahat menguasai hidup kita. Doa Bapa kami itu mampu membuat kita tidak membiarkan kuasa jahat menguasai hidup kita, Bapak Ibu. Ya, itulah yang menjadi alur kita selama 1,5 jam ini, yang mungkin mau 1,5 jam ya. Gitu. Ya, tadi kita sudah baik mendengar banyak hal yang kita bisa petik dari hari ini. Sekarang kita tenangkan dulu, kita endapkanlah apapun yang telah kita terima pada pertemuan pertama Bulan Kitab Suci Nasional ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kini kami hadir dari rumah kami masing-masing berkumpul di awal bulan ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta merasakan kuasa-Mu dalam doa Bapa kami. Tuhan, semoga melalui doa ini, kami pun senantiasa ingin berdoa, terlebih untuk pandemi Corona ini ya Tuhan, semoga vaksin cepat ditemukan, dan kami pun boleh seperti biasa memuji memuliakan nama-Mu di gereja. Dan ya Tuhan, sertailah keluarga kami yang mungkin sudah kembali ke pangkuan-Mu, atau sekarang sedang sakit, atau sekarang sedang dalam perjalanan pulang, atau dalam pekerjaan, atau dalam penderitaan, kesusahan, butuh pertolongan. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu menyertai kami semua. Bantulah kami ya Tuhan, dan kami ingin Kau temani terus dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi kami yang hadir di sini, di dalam media online ini ya Tuhan, di dalam Zoom ini, dari rumah kami masing-masing, supaya rahmat Bapa kami, supaya rahmat doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, itu juga menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Dan panggilan kami menjadi murid-Mu sebagai orang Katolik. Tuhan, kuatkanlah iman kami, dan mampukanlah kami untuk senantiasa berseru kepadamu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nampaknya sudah di ujung pertemuan kita ya. Di sini ternyata dari awal sampai akhir Ketua Kerasuan Kitab Suci Paroki Pasar Minggu juga hadir ternyata, Bu Pepita gitu ya. Ya. Ini Bu Pepita ada 1-2 hal yang perlu diberitahu, Ibu Pepita silakan. Kalau ada pengumuman atau apa gitu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih untuk Frater Nando dan dari paroki untuk bisa mengadakan pertemuan secara satu paroki. Walaupun saya lihat ada beberapa lingkungan yang sudah memulai, ya mungkin cuma dalam kelompok kecil, bertemu secara tatap muka, tapi yang itu cuma kecil banget, dan saya lihat juga ada yang sudah mau mengadakan sendiri di pertemuan di secara lingkungan. Terima kasih. Lalu saya hanya berharap bahwa tidak hanya mengikuti dalam secara pertemuan ini aja, tapi secara pribadi untuk membaca kitab suci bersama keluarga terutama. Terima kasih, itu aja. Oke. Terima kasih Ibu Terima kasih Pepita. Bu Pepita, sungguh mendukung ya, mensupport kita. Ini kitab suci saya sudah seperti ini ya. Ini sejak saya masih ya kecil lah segini ya, masih kecil gitu nih. Jadi sudah rada usang ya. Cuman ini penuh cerita.
gitu. Tanda bahwa sering digunakan. Gitu. Bagaimana dengan kitab suci Bapak Ibu? Silakan nanti digunakan di bulan ini dan mungkin bulan-bulan selanjutnya, ya Bapak Ibu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini. Mungkin dari beberapa tempat lain juga ada yang ikut gitu. Saya sangat tersentuh ya. Ada yang mendukung saya dari tempat yang jauh juga ada gitu. Gitu. Kita kembali lagi nanti minggu depan, hari Selasa di jam yang sama, tapi dengan host yang sama juga. Asik gitu ya. Mungkin selanjutnya saya tidak akan lebih rileks gitu ya. Ini pertemuan pertama saya juga gitu kan. Jadi semoga kita minggu depan ketemu lagi tapi dengan romo yang lain. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol, dan semoga kita bisa ketemu secara offline. Siap. Gitu. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati dan kita marilah kita berdoa sebentar ya. Terima kasih, Frater. Selamat malam semuanya. Kita tutup ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan bulan kitab suci kita yang pertama sudah selesai. Marilah kita mengambil buah sabda dari pertemuan hari ini supaya setiap orang dapat mengalami kerajaan surga di bumi. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Frater. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Malam. Selamat bertemu kembali. Malam Mbak Tati nggak kelihatan mukanya. Mbak Tati Anton. Yang masih ada silakan ininya kameranya di ini saya mau foto dulu. Saya mau foto dulu. Iya. Nih lihat nih, saya foto ya. Iya. Ke pantai. Siapa mau ke pantai? Nanti di-share kali ya, Frater. Yes, nanti saya share ke Bu Pepita ya. Iya. Semuanya senyum terbaik. 3, 2, 1. Iya. Sekali lagi ya, senyum terbaik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat malam. Makasih. Malam ibu-ibu, bapak-bapak semua. Malam Romo dan ibu bapak Malam semua, semuanya. orang muda, anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih, Frater. Yes. Kali aku seneng itu. Siapa mau berenang ke pantai? Saya mau ke gereja. Mari, ikut saya.